platform selama masa new normal ya. Oke, saya akan invite Pak Jingga ya, seorang business manager di PT Trijaya. Oke bro, jadi gini bro, jadi sejauh mana peran online platform saat kondisi new normal seperti ini, menurut pandangan bro sendiri gimana? Nah, oke, kalau kita berbicara mengenai platform online ya Pak ya. Nah, jangankan dengan kondisi sekarang yang normal, sebenarnya untuk sekarang aja semua sudah peralihan ke digital ya Pak ya. Dari mulai kita ambil contoh, jualan sekarang semua sudah dilakukan secara online. Contohnya Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, bahkan untuk transportasi saja juga sudah dilakukan secara online gitu loh. Nah, jadi sebelum masa pandemi ini aja sebenarnya platform untuk transaksi online ini aja sudah dilakukan, bahkan sampai untuk payment gateway-nya aja pun sudah online ya, kita berbicara seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan sekarang dengan investasi Pak, ya orang juga pasti cari yang paling mudah ya, yang selama ini kan orang juga ke kantor untuk investasi, ke bank melakukan investasi. Nah, kalau sekarang ya tinggal gampang, dengan satu handphone, laptop, mereka juga udah bisa melakukan perdagangan, mereka juga bisa melakukan investasi, mereka bisa mantau harga. Nah, sama seperti itu Pak. Oke, jadi seberapa besar peran online platform ini saat sekarang di masa normal ini mendominasi di bisnis ya ataupun investasi? Ya, sangat besar sekali Pak. Contoh kita lihat ya, selama masa pandemi Covid ya Pak, kita berbicara ya. Contoh kita mau beli makan, sekarang kita dengan adanya GrabFood ya, kita berbicara sambil contoh seperti itu yang sederhana aja. Nah, orang-orang tanpa harus keluar rumah kan, makanan sudah dikirim langsung ke rumah. Nah, itu kan juga salah satu platform online di mana orang itu tanpa harus ketemu dengan penjual, tanpa harus ketemu dengan pelaku pasar. Nah, barang itu sudah bisa sampai di tangan. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Nah, jadi dengan adanya kondisi new normal ini ya sudah pasti platform itu sudah pasti makin dikembangkan lagi, gitu. Oh, makin dikembangkan lagi ya platformnya untuk jauh lebih baik. Pasti dong Pak. Karena kan dengan kondisi kita berbicara dengan kondisi COVID aja, platform itu udah sangat berguna gitu loh, apalagi dengan kondisi sekarang kan nggak mungkin itu nggak dikembangkan, pasti akan dikembangkan lagi untuk lebih bagusnya lagi ke depannya. Nah, sama seperti untuk investasi, orang selama ini harus ke kantor untuk melihat harga. Kita berbicara contohnya saham ya, kita harus ke kantor sekuritas melihat harga saham segala macam. Nah, sekarang tinggal dengan ada platform online, ya orang juga udah bisa melihat harga. Nah, orang harus ke bank contoh mantau untuk pergerakan mata uang. Nah, dengan adanya platform online, ya orang juga bisa memantau pergerakan harga kan. Nah, contoh harga rupiah, pergerakannya di harga berapa, cukup dengan online gitu loh. Jadi kalau semua bisa dilakukan online kan, ya kita nggak perlu ada batasan lagi tempat, waktu segala macam. Nih loh. Jadi cukup efisien ya saat sekarang ini. Benar, sangat efisien sekali. Adanya platform online juga sudah ya. Iya. Ya. Benar. Nah, kalau penggunaannya susah nggak kalau untuk di investmentnya? Wah, kalau untuk platform online mah gampang, sangat gampang sih Pak. Semua itu bisa di-download melalui App Store kan gitu. Contoh kalau di kitanya perusahaan pialang ya kita berbicara. Nah, kita menggunakan platform apa? MT4, MT5. Nah, kita bisa langsung download dari App Store gitu loh. Nah, cukup download dari App Store ya kita sudah bisa lihat langsung pergerakan harga gitu. Kita bisa pantau pergerakan. Sekarang ini online platformnya cuma dari App Store aja udah bisa ya? Sudah bisa gitu loh Pak, sudah sangat gampang gitu. Bandwidthnya juga nggak gitu besar, kuota nggak gitu besar. Oke. Nah, kalau untuk online platformnya ada untuk saat sekarang ini akan dikembangkan untuk jauh lebih baik nggak untuk MetaTrader-nya sendiri? Oh sudah pasti Pak. Contoh selama ini kan kita kalau misalnya kita berbicara sisi lama kita ya tahun 90-an sebelum tahun apa ya mungkin cara untuk meminta harga kita pakai sistem yang namanya DQ, direct langsung ke pusat untuk ngasih harga. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ya harga itu sudah running di platformnya masing-masing. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi investor juga nggak perlu susah-susah lagi untuk nanya-nanya harga. Harga sekarang sudah ada di tangan mereka ya, cukup dengan satu handphone gitu loh. Dengan handphone ya mereka sudah bisa mantau semua.
Dan untuk harga juga transaksinya kan untuk perdagangan seperti kita ini transaksinya 24 jam. Senin sampai Jumat. Nah, pergerakan harganya. Nah, jadi ya investor sudah pasti sangat dipermudah lah untuk sekarang melakukan transaksi perdagangan gitu. Sangat simpel Pak, sangat simpel. Dan kapanpun tinggal dibuka, di download dan dibuka apps tersebut udah bisa lihat pergerakan harga seperti apa ya? Sudah Pak, cukup simpel. Bahkan sekarang untuk transaksinya hampir semua rata-rata sudah dikerjakan secara online, tak ada lagi yang cara manual. Oh, jadi berarti platform tersebut juga bisa untuk melakukan transaksi gitu ya bro ya? Bisa. Jadi kita contoh mau melakukan transaksi perdagangan jual beli satu mata uang, contoh euro terhadap US dollar, ya kita cukup menggunakan satu platform MT4 atau menggunakan platform terbaru MT5, kita sudah bisa melakukan transaksi perdagangan. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau online platform yang bro tadi sampaikan itu MetaTrader 4, kira-kira harga apa aja yang bisa kita lihat di sana tuh? Nah, untuk MetaTrader 4 itu sebenarnya semua currency yang diperdagangkan di dalam sudah terpantau. Di situ ada harga mata uang, major, cross, kemudian harga minyak, harga emas, semua sudah ada di dalam satu platform. Jadi nasabah juga bisa melakukan transaksi perdagangannya cukup simple. Kapan dia mau beli, kapan dia mau melakukan transaksi jual belinya ya tinggal gampang. Oh, jadi semua harga bisa kita lihat di platform tersebut ya bro, currency, commodity, bisa. Untuk harga indeks juga bisa kita lihat di sana ya? Bisa, bahkan sekarang pemerintah saja sudah menggalakkan untuk sekarang komoditi semua pun sudah ditransaksikan secara online. Contoh kopi, oleh, kakao, nah itu semua sudah ditransaksikan secara online Pak. Gitu loh, masing-masing sudah punya kontrak berjangkanya sendiri. Jadi dan contoh kayak kita susah nggak bro? Mesti di training dulu, di edukasi dulu atau gimana? Atau bisa belajar sendiri langsung? bisa dalam setiap sebelum melakukan transaksi perdagangan kita bisa melakukan transaksi demonya dulu Pak. Jadi ada disediakan platform untuk demo. Nah, demo itu tujuannya untuk apa? Untuk bagi pemula atau orang yang baru mulai mau melakukan transaksi perdagangan, mereka bisa mencoba dulu platformnya itu seperti apa. Oh. Nah, jadi cukup dari simpel sana Pak. juga belajar juga bisa ada ya? Ya, cukup simpel dan cukup transparan sih Pak sebenarnya. Karena untuk perhitungan untung ruginya juga sudah terlampir di dalam semua. Untuk equity, margin yang digunakan, itu semua kelihatan Pak. Sendiri ya? Bahkan jurnal transaksinya dia dalam melakukan transaksi perdagangan itu semua kelihatan tercatat semua Pak. Gitu. Oh, jadi sangat detail ya? Sangat detail Pak, sangat detail. Laporan apapun sudah kelihatan di sana ya, dan sudah terkalkulat sendiri ya? Benar Pak, benar. Jadi nasabah cukup simpel kan, dengan menggunakan satu handphone aja, kapan dia mau melakukan transaksi perdagangan, dia sudah bisa melakukan transaksi tanpa harus begini begono. Nah cukup simpel lah Pak. Cukup dengan satu handphone dia melihat harga, cocok harga, dia melakukan perdagangan sudah bisa. Nah bro, gini bro, gua pernah beberapa kali melihat kalau di online platform untuk investment ada juga yang menggunakan platform lain ya bro. Yang MetaTrader ya saya sedikit tahu ya. Kemudian ada lagi beberapa yang menggunakan platform lain. Itu perbedaannya di mana bro? Sebenarnya si providernya mereka sendiri aja. Mereka dari satu perusahaan itu mereka kerjasamanya dengan platform apa. Nah kalau dengan kita sendiri Trijaya kan kita kerjasamanya dengan MetaTrader. Jadi yang kita gunakan adalah MetaTrader. Ada yang menggunakan Java kan gitu Pak. Base-nya on Java ya, base-nya on Java. Nah, jadi depends dari masing-masing company-nya itu mereka kerjasamanya dengan platformnya apa gitu Pak. Dan menurut bro sendiri mana lebih bagus? Kalau dari yang kita pantau sekarang ya Pak ya, dari pergerakan yang kita pantau sekarang, dari platform-platform yang sudah kita lihat, yang memang paling simpel itu sebenarnya MetaTrader. Karena kenapa? Di dalam MetaTrader itu kita bisa langsung lihat pergerakan harga, sudah include dengan grafik dengan pergerakan harganya langsung yang update gitu loh. Nah beda dengan platform yang di Java. Nah di Java pertama untuk download Java aja kan cukup berat Pak, makan kuota gitu loh. Dan grafiknya mereka juga pasti cukup berat gitu loh. Nah sementara kalau di MetaTrader-nya itu cukup ringan, makan kuotanya juga cukup kecil. Oh. Nah gitu. Ya, jadi sehingga kurang efisien jadinya ya bro. Ya benar. Kalau Jadi kita bandingin ya. Benar. Jadi kalau Java dia kan harus base-nya di on laptop. Jadi kalau dia tidak ada fasilitas Java di HP-nya sudah pasti nggak bisa buka. Oh
jadi kalau yang platform lain based on Java itu belum tentu bisa Belum tentu, belum tentu Pak, belum tentu. Jadi semua handphone kan belum tentu ada support untuk Java ya, kita berbicara seperti itu. Jadi Ya, kalau benar. mereka sudah support Java, mereka bisa buka. Kalau misalnya HP-nya mereka belum support Java, ya mau nggak mau mereka harus buat laptop, komputer gitu loh. So kalau seperti ini perusahaan yang berjangka seperti ini kalau menggunakan MetaTrader jauh lebih bagus dong nilai jualnya. Bro. Ya, jauh lebih Dan, efisien Pak, jauh lebih efisien. Based on Java. Ya, Lebih efisien ya. jauh lebih efisien karena Oke. Nah, untuk cakupan sekarang untuk handphone Android aja, untuk yang sekarang di App Store itu untuk MetaTrader udah nggak ada masalah. Jadi tinggal di download cukup gampang sih Pak sebenarnya. oke. Haha. Jadi kalau untuk Android bisa, untuk iPhone bisa nggak? Bro? Bisa Pak, bisa. Sudah pasti bisa. Gitu ya. Untuk MetaTrader nggak ada masalah Pak. Dia mau menggunakan fasilitas handphone apapun itu bisa. Nah, jadi kita cuma punya satu kendala nih Pak kalau di dalam perdagangan platform online ini. Ya, balik lagi base to jaringan sebenarnya. Itu jaringan ya. Balik lagi ke jaringan. Itu Jaringan, kelemahannya di kita Pak gitu loh. Jadi kalau yang dari sisi lain sebenarnya kelemahannya apalagi ya udah nggak ada kelemahan Pak. Cukup simpel sebenarnya. Nggak ada lagi ya. Gitu. Kecuali jaringan Anda yang Anda pakai sendiri itu pakai providernya apa ya? Tadi sudah ada perbedaan antara beberapa platform ya. Salah satunya based on Java seperti apa, MetaTrader itu seperti apa, ya kan? Ini merupakan Boleh, platform boleh. dari MetaTrader 4-nya sendiri. Kelihatan Pak? Halo? Iya kelihatan ya. Oke. Oh, jadi contohnya seperti itu ya bro ya. Iya Pak. Nah jadi dengan ini kita bisa langsung lihat ya Pak ya. Di sini ada beberapa mata uang yang bisa ditransaksikan langsung. Nah ada mata uang euro, GBP, emas, minyak. Nah di sini harga ini kita bisa langsung lihat langsung Pak gitu. Ya. Nah tampilan grafiknya kita juga bisa lihat nih untuk grafiknya sendiri. Nah. Nah, semua jurnal pencatatannya semua ada di sini. Jadi setiap orang melakukan transaksi perdagangan itu akan kelihatan semua Pak. Nah ini jurnalnya. Nah, contoh ini nasabah melakukan transaksi perdagangan. Nah, jadi setiap jurnal dari setiap dia melakukan transaksi perdagangan itu akan tercatat semua Pak. Simpelnya seperti itu. Gitu. Jadi cukup Nah, ini, transparan bro, sih Pak. ini, bro, ada yang- transparan. Ada yang drop komen nih, ini drop komennya bagus juga sih. Bagaimana dengan online platform, contohnya paper asset, apa pendapat bro nih? Nah ada Nah, lagi nih, kalau- kalian dijawab aja bro ya. Tunggu dulu bro. Nah, Kalian kalau dijawab ya. untuk Trijaya Bagusnya sendiri sih offline Pak, biar mengenai nggak ada legalitasnya penipuan kita online nggak gitu. perlu ditakuti lagi atau dari segi legalitasnya kita sudah cukup kuat ya. Trijaya itu berada langsung di bawah naungan dari Bapepti. Nah, kita bisa cek langsung dari websitenya resminya Bapepti sendiri www.bapepti.go.id. Nah, di situ kita bisa melihat beberapa perusahaan-perusahaan yang memang legalitasnya tercatat di Bapepti, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, gimana kalau ini ada juga drop komennya asik nih. Ini keren nih. Platformnya nggak nipu sih, tapi oknumnya yang nipu bro. Nah, ini gimana nih bro? Nah, makanya saya bilang, nah simpelnya seperti itu. Dalam memilih perusahaan dalam perdagangan ini ya kita lihat perusahaannya ada di bawah naungan Bapepti atau tidak. Nah itu kan bisa dicek langsung. Nah itu bisa dicek langsung kan di websitenya Bapepti secara resmi kan, bapepti.go.id gitu. Kalaupun kita kalau membahas bahwasannya oknum yang nipu itu belum kira-kira ada celah untuk hal tersebut. Nah, oknumnya dalam artinya seperti apa? Oknum kalau dari segi marketingnya atau gimana, Pak? Nah, sekarang kan seperti ini. Dalam legalitas perdagangan ini, semua login dan password itu kan dikirim ke nasabah. Nah, berarti nasabah dong yang tahu login dan passwordnya seperti itu. Jadi dalam melakukan transaksi perdagangan ini ya sebenarnya nasabah yang melakukan transaksi sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi kalau nasabah memberikan login dan passwordnya ke orang lain, ya salahnya siapa Pak? Sudah pasti ya salahnya dari sisi si nasabahnya sendiri. Kenapa mempercayakan login dan passwordnya kepada orang lain? Oh, seperti itu ya bro ya. Nah, Jadi, karena dalam legalitas kita perusahaan bicara itu, oknum. dalam perjanjian itu ada perjanjian amanat nasabah bahwa login dan password itu hanya diberikan kepada nasabah.
Nah, jadi kalau nasabah memberikannya kepada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, yang mau disalahkan ke siapanya, Pak? Ini jadinya ceritanya gini jadinya bro ya. Gua punya kartu ATM nih. Gua punya kartu ATM, kartu ATM-nya gua kasih ke orang lain beserta PIN-nya gitu ya. Nah, bener Pak, beserta PIN-nya. Ya, habis itu kemudian Gitu loh. terjadilah saya lihat ngecek saldonya kurang nih. Saya komplain nih ke bank, nggak bisa gitu ya bro ya. Ya, kira-kira seperti itu sih Pak, simpelnya seperti itu aja. Kalau perusahaan legalitasnya memang ada di bawah nama Oh, Bapepti, iya. ya izin. Nah, kalau dia perusahaannya ada legalitas dari izin Bapeptinya sendiri, ya itu udah perusahaan yang memang punya legalitas, kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya nasabah yang memberikan login dan passwordnya kepada pihak ketiga, pihak keempat, ya mau gimana? Oh seperti itu ya. Ya, Oke, nah bro, saya kira cukup ya. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman sekalian? Untuk orang-orang muda sekarang ya di era digitalisasi atau milenial sekarang, kaum milenial ya harus pandai-pandai melihat peluang-peluang di perdagangan berjangka. Dalam artinya sistem sekarang platform kan udah sangat mudah ya. Jadi ya mereka pintar-pintar memilih aja perusahaan-perusahaan yang legalnya yang mana. Itu yang pertama. Kemudian nah, transaksinya memang udah cukup sederhana lah. Jadi apalagi sekarang kan bisa ditransaksikan secara mini account ya. Jadi dengan modal cukup kecil juga mereka sudah bisa melakukan transaksi perdagangan juga. Gitu. Oke, jadi guys, tadi ada sharing ya, sudah sharing dengan Bro Jingga sendiri ya kan, ada beberapa macam platform, ada juga based on Java, ada juga yang disebut MetaTrader 4 yang dimana sudah kita ketahui penjelasannya based on Java tidak semua handphone bisa support. MetaTrader sudah cukup ya, mau pakai gadget apapun bisa ya guys. Oke, saya kira terima kasih Pak Jingga atas waktunya. Ya. Semangat Siap. guys. The next topic yang akan saya bahas nantinya itu COVID-19 dan juga resesi. Ya kan? Apa hubungannya nih? Oke, guys. So don't miss it. Oke. See you and bye guys.